Di video kali ini, saya mau buat kue bangkit santan jadul yang teksturnya super duper renyah banget, lumer di mulut. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama siapkan panci, lalu masukkan 500 gram tepung tapioka atau tepung kanji setara dengan 50 sendok makan. Lalu tambahkan 2 helai daun pandan dengan cara dipotong-potong. Selanjutnya, sangrai menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Ini diaduk-aduk terus supaya bawahnya tidak gosong. Kita sangrai sekitar 8-10 menit. Setelah sekitar 8 menit disangrai, ini tepung tapiokanya sudah terasa ringan dan daun pandannya juga sudah layu, tandanya tepungnya sudah matang. Kemudian angkat lalu biarkan dulu sampai dingin atau suhu ruang. Setelah dingin atau suhu ruang, kemudian ayak lalu ditimbang, dan setelah ditimbang berat yang kita butuhkan 450 gram. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan 200 gram gula halus. Gula halusnya wajib kita ayak karena gula halus sering menggumpal ataupun bergerindil. Selain menggunakan gula halus, bisa juga menggunakan gula pasir yang di blender ataupun di food chopper. Setelah itu, masukkan setengah sendok teh vanili bubuk, bisa diganti dengan vanili cair. Setengah sendok teh garam supaya lebih gurih. Lalu masukkan 3 kuning telur. Selanjutnya mixer menggunakan kecepatan sedang. Kita mixer sampai berwarna putih pucat. Selain di mixer, bisa juga diaduk secara manual menggunakan whisker ya teman-teman. Setelah sekitar 5 menit di mixer menggunakan kecepatan sedang, ini adonannya sudah berwarna putih pucat. Supaya adonannya tercampur dengan baik, lanjut kita aduk-aduk menggunakan spatula. Setelah itu masukkan tepung yang sudah kita sangrai sebelumnya, dan ini tepungnya sudah dalam keadaan dingin atau suhu ruang, dan ini totalnya 450 gram. Setelah itu ini kita aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur, masukkan 190 ml santan kara, dimasukkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit sambil kita uleni sampai tercampur dengan rata. Nah, untuk santan ini adalah santan murni instan kara, jangan dicampur dengan air. Tujuan santan dimasukkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit supaya kita tahu takaran santan yang pas buat adonan kita. Karena setiap kuning telur yang kita gunakan ukurannya berbeda-beda, otomatis santan yang kita gunakan juga berbeda-beda ya teman-teman. Setelah seluruh santan masuk, ini adonannya sudah tercampur rata. Adonan yang pas itu apabila bisa dikepal-kepal dan mudah dipatahkan. Selanjutnya tutup adonan supaya tidak mudah kering. Ambil sedikit adonan, lalu taruh di atas plastik. Kemudian ratakan menggunakan rolling pin. Setelah diratakan, lalu gilas atau pipihkan. Kita pipihkan jangan terlalu tipis, karena kalau terlalu tipis saat dipanggang mudah gosong. Dan kalau terlalu tebal, waktu pemanggangannya lumayan lama ya teman-teman. Setelah itu, ini kita cetak. Untuk cetakannya gunakan yang ada di rumah. Adonan yang pas itu, selain mudah dikepal dan dipatahkan, mudah juga dicetak seperti di video ya teman-teman. Apabila adonannya ini masih sangat susah dicetak dan bagian bawah saat mencetak masih sangat lengket, itu tandanya adonannya perlu penambahan tepung tapioka. Dan ingat, tepung tapiokanya dimasukkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit. Dan sebaliknya, apabila adonannya masih berbulir-bulir atau sangat kering, itu tandanya perlu penambahan santan, dan santannya juga dimasukkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dicetak. Untuk loyangnya ini saya alasi menggunakan baking paper, kalau tidak punya bisa diolesi margarin. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dicetak. Setelah seluruh adonan selesai dicetak, ini siap kita panggang. Dan ini oven tangkringnya sebelumnya sudah dipanasi sekitar 15 menit menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven.
Saya panggang sekaligus 2 loyang, saya taruh di rak paling bawah dan di rak paling atas. Kemudian panggang menggunakan api sedang cenderung ke kecil sekitar 60 menit. Dan nanti di menit ke-30 tukar posisi loyang yang dari atas ke bawah, yang dari bawah ke atas supaya matangnya merata. Dan ingat untuk lubang yang di atas dibuka. Untuk oven listrik sebelumnya juga sudah dipanasi sekitar 10 menit. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Panggang di suhu 140 derajat Celcius, api atas bawah selama 50 menit sampai matang, atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Untuk oven tangkring sudah 30 menit, tukar posisi loyang yang dari atas ke bawah, yang dari bawah ke atas supaya matangnya merata. Dan ingat untuk loyangnya ini juga sering diputar-putar, yang dari belakang ke depan, yang dari samping kiri ke kanan supaya matang merata sempurna. Setelah sekitar 60 menit dipanggang, ini yang di oven tangkring sudah matang. Kemudian angkat lalu biarkan dulu sampai dingin atau suhu ruang. Yang di oven listrik juga sudah 50 menit, ini sudah matang. Kemudian angkat dan keluarkan dari oven. Nah, ini adalah hasil kue dari pemanggangan oven tangkring. Matang merata, sama sekali tidak pecah dan tidak gosong. Yang dari oven listrik juga sama, hasilnya matang merata, atasnya tidak retak dan bawahnya tidak gosong. Kalau kuenya ini masih susah dikeluarkan dari kertas roti atau masih lengket, itu tandanya belum matang sempurna. Supaya bagian atas kue mulus seperti di video, pastikan dipanggangnya menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Jangan dipanggang menggunakan api yang besar ya teman-teman. Kue bangkit santan jadul ini buatnya mudah, bahan-bahannya ekonomis, hasilnya sangat cantik, rasanya dijamin super duper juara, super duper mantul, super duper gurih, manisnya pas, teksturnya ini super duper renyah banget, sama sekali tidak alot, lumer dan pecah di mulut. Ini enak banget, recommended banget dan harus dicoba. Satu resep ini jadi 2 toples kemasan 500 gram dan ini masih sisa sedikit, saya taruh di toples kecil. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.